Mungkin aku ulangin ya untuk penjelasan dari ini ya, dari yang belum paham dari sampai mana? Halo? Oke, aku ini ya, mulai dari yang tadi parsing data ya. Nah, yang pertama kan tadi, kita perlu inisiasi yang namanya, controller terlebih dahulu dari, text form script yang kita buat. Nah, fungsinya ini, dia, untuk mengontrol inputan tadi untuk ditangkap. Nah, kemudian kita, buat, navigasi, ke page 2 dengan constructor message. Jadi di, page 2 tadi kita buat yang namanya, variabel terlebih dahulu message untuk menangkap dari apa namanya, halaman message, kemudian kita buat konstruktornya dan kemudian kita panggil, di sini. Nah, mungkin seperti itu, mungkin kita bisa ulang ya penggunaannya. Jadi, kita inputkan dari sini, ng divisi mobile. Nah, kita send data ke page 2. Nah, dia akan, menangkap di sini, di page 2-nya, kita panggil di sini. Mas, screen-nya belum iya, di-share, Mas. Wah, Nggak bisa lihat. Oke, udah kelihatan ya? Nah, ulangin lagi, yang pertama kan, kita buat ini, apa namanya, halaman message, dengan, apa namanya, isinya thanks form field dan button. Nah, di thanks form field ini, kita buat, controller yang namanya message controller. Jangan lupa kita, inisiasi variabelnya dengan text editing controller, message controller, sama dengan text editing controller. Nah, kemudian kita buat navigasi material page root, ke page 2. Nah, untuk di page 2-nya ini kita buat, variabel message untuk untuk menangkap inputan dari halaman message tadi. Nah, kita buat variabel message, kemudian kita buat konstruktornya, kita buat require. Nah, kemudian kita panggil message-nya seperti ini. Nah, untuk di halaman message tadi untuk bagian navigasinya kita perlu parsing data di page 2 karena dia require. Biasanya kan kalau kita panggil ya page 2 karena dia require, dia akan kasih tahu kalau, kita harus parsing data. Nah, dia secara otomatis manggil variabel message tadi. Nah, kemudian kita panggil controllernya, message controller, jangan lupa .text untuk parsing ke string. Karena message controller ini, objeknya kan apa tadi, kelasnya tadi kan, text editing controller, jadi nggak sama dengan, variabel message yang di page 2, yang string ini tadi. Jadi perlu kita parsing. Mungkin itu. Nah, lanjut lagi, ke apa ya, langsung ke kalkulator ya, sekalian belajar ini ya, responsif. Kita buat material style sederhana return output
tadi kasih hyper title calculator itu text kalkulator sederhana style like text style dot copy kita buat 20 kemudian fb-nya bold. Oke. Selanjutnya kita return column dulu kok return column. Oke. Kita panggil di mainnya terlebih dahulu. Nah, udah panggil. Nah, kemudian kita belajar yang namanya responsif ya. Ada widget yang namanya expanded, container. Oh iya lupa. Kita masukin ke children terlebih dahulu. Children container ini juga kasih 2 di sini. Text 1 decoration color colors orange. Fungsi dari expand itu dia ini ya membagi secara otomatis dari panjang halaman ini, jadi dia dibagi 2 karena dia flexnya 1, yang di bawahnya juga 1. Jadi dia dibagi rata. Nah, kemudian untuk di sini kita buat child berupa row children. Sebelumnya kita ini ya dengan color lagi. Nah, kita studi case-nya mau buat kalkulator. Kemudian container container text. Kita kasih width double infinity, jadi dia nyesuaiin secara otomatis sama height-nya double infinity. Panggil 9 dulu. 9. Style like
Besar dulu malah. Infinity H double T H double T H double kita buat C dulu. C sampai sini kita copy. Nanti dengan icon X-nya 2, 1. X style X is style. Oh, error kenapa ding? Cari bus. Oh, sorry. Kita salah ya. Kita manggilnya button aja, jangan kontainer. Button. Button. X C style style kita hapus. Oke, jangan lupa kasih compress icon is
Nah, udah keluar. Nah, kemudian kita ini ya, bungkus kasih di row-nya yang namanya apa tadi? Di row. Selain yang cross ya. Nah, stretch. Nah, jadi dia kan nyesuaiin apa namanya, atas bawahnya. Nah, kemudian kita tambahin lagi di bawahnya, kita copy aja biar cepat. Dan kita 9 nya 1, ini 1 ini ganti 8 7. Ini 1. Nah, dia jadi akan nyesuaiin karena dari flag 1 terus di sini 2, jadi dia untuk C ini dia akan apa namanya, ke bagian 2 flags karena kita atur 2, kemudian backspace-nya kita buat 1, terus baginya kita juga buat 1, terus di bawahnya kita buat 1 semua, jadi semua rata. Terus kita copy lagi yang ini, expanded, terus copy lagi, tiga, 2, 1, tambah lagi untuk nolnya. Ketiga ini sebenarnya ini nah, jadi ini ini kayak terlalu ke atas, kita
Nggak mau dia. Bottom. Nah, mungkin ini ya contoh UI dari kalkulator. Sebenarnya yang aku maksud tuh ingin ini ya, antara hasil sama page-nya ini tuh seimbang, tapi nggak tahu kenapa kok beda. Kita hapus dulu coba. Satu. Satu udah. Oh iya, lupa. Ini kita belum keluar dia. Satu. Nah, tidak. Column expanding. Terus kok nggak mau dia. Page double panjang. Terus kita kasih padding. Kita alignment channel, alignment bottom. Padding at insert not all. Mungkin aku jelasin terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan yang pertama aku buat ini widget
dari bar di sini akan aku buat ebar yang namanya, kalkulator sederhana, UI-nya seperti ini. Aku kasih style black textile. Nah, mungkin kalau, teman-teman yang kemarin belum join, dari mana sih black textile ini aku, dari sini, dari, file time search, eee, aku buat variabel textile dengan kelas teks, tinggal, kalian ketik seperti itu. Terus lanjut lagi ke sini. Nah, kemudian aku buat body yang pertama, aku buat kalem ya, kalem karena, dia akan menampung, kontainer satu untuk yang pertama untuk hasil kalkulasinya, kemudian yang kedua untuk tombol-tombolnya. Di sini aku kasih flex 1, kemudian child-nya aku kasih kontainer dengan padding 30, terus, fungsinya stack di sini, adalah agar supaya, teks ini, yang teks kosong ini bisa diatur di bottom right. Jadi aku gunakan stack untuk mengakali supaya dia bisa diatur di bagian, pojok kanan bawah. Next, kemudian aku buat expanded, untuk pembagian di tombolnya. Kemudian aku bagi lagi menjadi, 1, 2, 3, 4, 5 baris. Nah, untuk di setiap barisnya aku kasih flex 1. Nah, di setiap baris tadi yang expanded ini, aku kasih kontainer yang namanya orange, dengan color orange, kemudian row. Di row-nya sendiri ini aku bagi, di setiap barisnya berbeda-beda. Untuk baris pertama ya ada, clear-nya, terus backspace dan, operator bagi. Kemudian di, baris kedua ya ada 9, terus 8, 7, terus, operator kali. Nah, fungsional dari, apa namanya, cross alignment dot straight itu, supaya dia, antara sumbu vertikalnya tuh, eee, s memenuhi gitu loh. Jadi dia, otomatis mengisi seperti itu. Nah, mungkin, kita lanjut ke operatornya ya. Kalau operator bisa pakai ini sih. Kalkulator. Nah, untuk apa namanya, reload dulu.
Kok lama ya? Kita build lagi, bentar. Nah, udah ke build. Apa namanya? Eee belum bisa diklik atau belum stateless menjadi stateful karena kita akan menampilkan data-data yang dinamis. Nah, kemudian kita buat variabel angka 1 untuk menampung apa namanya? Untuk menampung value 1 yang akan kita kalikan, kemudian angka 2, kemudian kita buat variabel string dengan operator untuk menampung operator yang ada. Nah, di sini saya menggunakan string buffer. Nah, fungsinya dari string buffer di sini dia tuh membuat semacam kayak string itu bisa buffer. Jadi nanti ke depannya dia tuh bisa berubah. Nah, untuk string buffer ini aku tampung ke variabel yang namanya sbValue. Nah, kemudian kita perlu membuat init state karena ini stateful ya. Kita perlu menginisiasi, yang pertama kita menginisiasi untuk sbValue-nya kita buat 0. Nah, untuk sebelumnya di bagian ini ya, di bagian toString. Nah, di sini ini aku menggunakan widget yang namanya AutoSaveStack. Jadi teman-teman perlu apa namanya, import terlebih dahulu di Fastback YAML-nya. Fastback YAML. Nah, AutoSaveStack. Nah, fungsi AutoSaveStack ini sebenarnya ini ya, apa namanya, jadi dia kayak semacam secara otomatis mengubah font size-nya. Tapi untuk project di sini saya belum terapin karena keterbatasan waktu ya. Mungkin nanti teman-teman bisa improve lagi biar lebih sempurna untuk dijadikan project teman-teman masing-masing. Nah, sebelumnya ini ya aku panggil sbValue-nya karena ini tipe datanya string buffer, dia beda dengan string, jadi aku parsing dulu ke toString. Nah, kemudian untuk di init state ini aku untuk operatornya tak buat kosong terlebih dahulu. Nah, kemudian aku buat yang namanya function yang namanya action input. Jadi kita akan buat di setiap tombol ini dia akan memberikan action. Jadi yang pertama kita ini ya membuat yang namanya variabel isDoCalculate. Jadi variabel isDoCalculate ini dia tuh kayak semacam membuat perkondisian. Jadi ini udah siap dikalkulasi atau belum. Nah, seperti itu. Jadi untuk awalnya aku buat false.
false terlebih dahulu, kemudian di bawahnya aku buat perkondisian jika operator sama dengan maka is do calculate-nya true. Jadi ketika kita pencet sama dengan dia itu akan mengkalkulasi. Jadi semisal kayak gini, 1 kali 5 sama dengan, nah berarti dia akan muncul 5. Nah kemudian aku buat else if, fungsinya di sini adalah ketika kita tekan tombol slice kali kurang sama tambah, dia akan menginputkan variabel operator tadi yang di sini ditambahkan value yang ini, yang X kita kasih parameter operator OPTR, aku kasih OPTR. Nah jadi di setiap button nanti dia tuh punya value masing-masing. Semisal dibagi, jadi dia action input dengan parameter bagi seperti itu. Jadi sesuai dengan tombol-tombolnya, value-nya. Nah kemudian aku kasih percondition lagi is jika tidak is do calculate, maka akan membuat percondition variable string buffer value dot to string sama dengan kosong dan OPTR tidak sama dengan kosong. Untuk SB value-nya akan dihapus. Jadi tadi kan kita ini ya ngeset SB value-nya secara default kosong seperti ini. Jadi kalau kita restart, dia defaultnya kosong. Tapi ketika kita klik 8, nolnya kan hilang. Nah itu kenapa kok hilang itu karena ada ini percondition dari SB value to string dengan percondition sama dengan 0 dan OPTR tidak sama dengan kosong. Jadi semisal kalau kita ini uncomment, kita restart. Nah ketika kita ke 8, nolnya juga ikut. Jadi dia ada 0 itu kan sedikit mengganggu ya. Jadi mungkin akan membuat bingung. Tapi sebenarnya ini nggak berpengaruh untuk perhitungannya. Semisal kita kali 5 pun dia juga bisa menghitung. Tapi kan aneh kalau semisal ada 0 di depan kok bisa terhitung gitu. Nah makanya aku buat percondition yang ini. Nah kemudian dia akan menggantikan SB value-nya .break operator. Nah kemudian ketika is do calculate-nya benar ini, maka di sini aku buat value list untuk menampung SB value-nya to string. Jadi dia akan menangkap inputan angka 1 yang variabel angka 1 tadi sama angka 2 seperti itu. Nah, kemudian di sini aku membuat percondition pemastian bahwa value ini harusnya isinya cuma 2. Yang pertama value kosong, indeks kosong sama indeks 1. Nah, kemudian angka 1 aku variabel angka 1 aku masukin value yang indeks 1 tadi. Jadi perlu kita parsing terlebih dahulu karena berupa string tadi variabelnya. Kemudian angka 2 kita int.parse value 1
Kemudian kita inisiasi lagi sbvalue.clear untuk menghapus. Kemudian di sini aku membuat apa namanya, variabel total untuk menampung hasil hasil operator dari dua variabel tadi, dari angka 1 dan angka 2. Nah, kemudian di sini aku buat switch case dengan inputan operator. Jadi semisal kita buat apa namanya, kita klik tombol bagi, kali, min, plus. Nah, dia akan kedetek di sini. Jadi ketika kita klik apa namanya, bagi, ya yang bakal dieksekusi ya cuma yang bagi, seperti itu. Mungkin teman-teman ini sedikit mengulas ya yang tentang switch case di Dart. Nah, kemudian aku printkan masukkan yang sbvalue.read dengan totalnya. Jadi ketika kita 4 kali 4, yang keluar bukan apa namanya, ini apa, variabel ini lagi, tapi langsung ke totalnya, karena di sini aku cuma kasih total, seperti itu. Nah, 16. Nah, mungkin untuk bug di sini yang masih kurang tuh bagian delete, karena aku belum tambahin, terus sama clear. Nah, mungkin itu teman-teman contoh dari kalkulator sederhananya. Nah, bedanya tadi pop sama push ya. Nah, untuk pop itu mana tadi? Nah, di page 1. Ini kita hapus dulu. Kalau nggak dari page 2 aja deh. Page 1. Nah, jadi bedanya apa namanya, page 1 page 1 pop sama push itu ya. Untuk push sendiri itu dia kayak semacam ini ya, kan ada beberapa layar, jadi kayak gini. Satu, ini kan misal ini di page 1 ya, ini page satunya. Nah, kemudian kita mau pindah ke page 3. Jadi di atasnya itu ada page 3. Jadi ini kayak semacam tumpukan. Jadi ini konsep dasar dari stack. Kalau teman-teman pernah belajar kayak C++, itu kan ada stack tuh. Ada yang LIFO sama FIFO yang first in first out itu. Jadi kayak semacam antrian. Jadi ketika kita pub di page 3-nya, kita buat text button. Jadi ketika kita go, nah dia akan menambahkan layer. Jadi kita bisa kayak semacam kembali seperti ini.
Nah, kayak gitu. Nah, kemudian di page 3-nya kan tadi kita kasih tombol pop ya, untuk kembali ke page 1, untuk menghapus layer, yang page 3 ini. Jadi kita klik, nah ini tinggal page 1 aja, jadi nggak bisa kembali. Seperti itu Mas, sama Mas Aan ya. Lah, Mas mau tanya, lah terus tahunnya kita harus pakai pop sama hapus itu gimana, Mas? Iya, kan gini, kalau dalam ini ya, aku tak kasih contoh projectku ya. Ya sih. Kalau masih. Kalau di dalam ini ya, UI, nah jadi gini, ini kan ada sign in ya. Ini kan ada tombol sign in sama sign up. Nah, semisal ini kita imajinasiin yang sign in dan ini sign up. Nah, ketika user ingin daftar kan dia tinggal klik tombol sign ini. Nah, di tombol sign in ini di bagian on press-nya itu kita kasih navigator untuk nge-push ke bagian sign in ini. Jadi kita intinya untuk push itu gunanya untuk berpindah halaman. Jadi dia tuh uh, uh, selain berpindah halaman, dia tuh di dalamnya kayak nambahin layar yang apa namanya, menumbukin dari splash page yang ini. Jadi ketika kita klik sign in, dia akan ke direct ke sign in ini. Misal yang ini sign in ya. Nah, kemudian ketika kita klik sign up, kita klik nih keluarnya yang ini. Nah, konsepnya kan sama yang untuk push. Nah, kemudian pop. Nah, fungsi pop itu ya buat untuk kembali di sini. Jadi selain di Android atau di iOS, kalau di iOS kan tinggal geser. Kalau di Android biasanya ada ini di sini bawah kan ada tombol buat kembali, terus home di sini yang buat list aplikasinya yang pernah dibuka. Nah, itu kan bisa. Nah, selain itu kita juga bisa tambahin widget atau UI untuk kembali ke ke halaman sebelumnya. Jadi ketika kita klik ini, dia akan menghapus tag yang ini dan akan kembali di sini. Jadi kita klik ya baliknya akan kembali di sinian kayak gitu. Paham nggak? Atau terlalu ribet? Oh ya, paham. Berarti intinya, nah, pop itu buat kembali, nah hapus itu buat berpindah Nah, halaman kayak ya? gitu. Tapi sebenarnya ada banyak apa namanya? Ada banyak contoh-contohnya. Kalau yang ini kan tadi aku kasih nih ya push remove andil. Jadi dia tuh sebenarnya ini dia nge-push tapi dia setelah nge-push dia bakal ngehapus layar-layar yang di belakangnya. Paham nggak? Jadi semisal dari page 1 pindah page 2 terus pindah page 3. Nah, di page 3 tadi kan ada ini navigator push and remove until. Nah, ketika kalian klik ini kalian akan ke direct ke page 1 tapi kalian nggak bisa balik lagi ke page 3 karena udah dihapus. Kayak gitu sih. Nah, ini fungsi dari push and remove until. Oke, makasih Mas. Oke, mungkin ada yang bingung karena udah apa namanya? Untuk materinya udah selesai semua.
Kalau yang layout builder ini, fungsinya dia biasanya digunain ini ya, kebanyakan buat website sama desktop. Karena layout builder ini dia tuh menggalikan apa namanya, ukuran maksimum dari widget. Jadi semisal kayak ukuran ukuran layarnya segini, dia akan nampilin, UI, desktop, terus website. Kemudian, ukuran layar device-nya segini, dia akan, ngeluarin UI, yang iPad atau tablet. Kemudian UI-nya 600, 900, maka dia akan ngeluarin, apa namanya, yang mobile. Jadi, untuk di mobile sendiri ini jarang, digunain. Terus kemudian media query ini, fungsinya ini ya, buat ngatur font-font, apa namanya, ukuran-ukuran font atau gambar. Nah, dia tuh, apa namanya, dihitungnya berdasarkan orientasi layar. Jadi teman-teman tuh ya ini nggak pasti. Jadi teman-teman tuh harus, apa namanya, harus ngira-ngira lah, harus dikali berapa, jadi kayak gitu, untuk ukurannya. Mungkin ada pertanyaan? Atau langsung aku infoin terkait ini, apa, project TA-nya? Nanti untuk TA-nya perlu presentasi nggak? Untuk ya presentasinya langsung aja sih, nggak perlu bikin PPT. Jadi teman-teman tinggal ngejalanin project-nya, nanti, kita testing ada bug-nya nggak, kayak semisal tadi di kalkulator aku. Nah, ini kan ada bug-nya tadi, yang panggil main. Nah, ini kan belum fungsi, terus ini juga, terus ini bug yang paling utama tuh ketika kita kayak inputin beberapa inputan, itu belum bisa karena belum aku setting juga, belum aku benerin. Belum selesai lah. Nah, mungkin itu sih, gambaran tentang TA nanti. Jadi teman-teman perlu presentasi, terus nanti kita testing bareng sambil benahin yang, ada masih bug-nya. Udah paham belum? Mas Meta, Iya? Mas Metanya, tadi kan flex kan ada banyak jenengan ya, ada flex 1, flex 3. Lah itu bedanya gimana, Mas? Terus Flash? sama expanded itu flex. Kan tadi habis Oh, flash dulu. expanded terus flex. Nah, itu gimana tuh, Mas? Expanded dulu tuh gimana tuh, Mas? Masih belum paham. Nah, kalau expanded tuh kayak gini. Jadi dia tuh secara otomatis ngebagi apa namanya, ngebagi widget. Jadi semisal satu, ini kan widget, apa namanya, konten satu, ini konten dua. Yang pertama kan buat menampung hasilnya. Nah, kemudian, apa namanya, buat tombol-tombolnya. Jadi dia kebagi. Jadi dia baginya tuh secara otomatis tanpa mempedulikan, widget yang ada di dalam konten ini. Jadi, nah, bedanya dengan fleksibel, kalau fleksibel tuh semisal kita buat button nih, di sini, C, terus di sini X.
Nah, ketika kita di sini buat expanded, terus di sini fleksibel, maka dia tuh hasilnya nggak bakal menyeluruh ke apa namanya, menutupi yang ini. Jadi ini bakal kosong. Nah, mungkin aku contohin ya. Aku ada sih, kayak di main. Nah, ini nih. Yang button. Nah, jadi kayak gini. Dalam apa namanya? Widget expand ini aku buat konten container, kemudian ada chat lagi padding, terus chat lagi string. Jadi expand ini dia secara otomatis mengisi keseluruhan lebarnya. Untuk fleksibel ini dia bakal gini. Jadi secara dia nyesuaiin konten yang ada di dalam seperti itu. Misal kita kasih expanded di sini terus fleksibel cuma sampai sini karena sesuai panjang konten yang fleksibel ini, teks ini. Kayak gitu sih, An. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh, flex itu fleksibel ya, Mas ya? Iya, jadi dia nyesuaiin ini, apa namanya, turunan widgetnya. Nah, terus tadi kok ada flex 1, flex 3 itu maksudnya gimana, Mas? Oh, nah fungsi dari flex itu fungsinya ginian, dia kayak membagi gitu loh. Di kalkulator. Di kalkulator kan aku panggil lagi. Di main. Nah, di sini kan utamanya apa namanya? Pembagian utama kan kalkulasinya, kemudian di bawahnya ada tombol. Nah, kan di sini sama yang tombol ini. Nah, fungsinya dari flex ini dia tuh apa namanya? Kayak membuat perbandingan. Jadi antara atas sama bawah tuh sama. Jadi flex 1 dan flex 2. Jadi pembagiannya sama rata. Nah, beda lagi kalau di baris yang pertama ini, di sini kan di bagian row ini ya. Ini kan flexnya aku buat 2, terus kemudian di sini 1 dan sini 1. Jadi perbandingannya untuk C di sini dia akan memakan 2 tempat. Jadi kalau di bawahnya kan ada 2 nih. Jadi dia akan kebagi di perbandingan 2 karena kita inisiasi 2, terus di sini ke 1 dan ini 1. Jadi apa namanya, icon backspace ini sama slash ini kalau digabungin itu sama dengan yang C, kayak gituan. Oke, makasih, Mas. Maksud nggak? Paham nggak? Ada Oh iya, makasih, Mas. Untuk tugas yang UI/UI kemarin belum ya kayaknya, belum dikumpulin ya? Aku lupa sih buat ya, tak kirim kayak.
Nah, mungkin bisa dikumpulin di situ ya. Udah aku share di grup yang slashing UA kemarin. Terkait TA, ada pertanyaan nggak? Mekanismenya. Kalau mau di-improve juga bisa, semisal di halaman pertama dibuat ini, dibuat apa namanya? Dibuat halaman login. Jadi kita kayak kasih form login terlebih dahulu, username atau email, terus password, terus kemudian bisa diparsingkan data ke halaman selanjutnya. Bisa ditambahin yang tab bar yang udah diajarin sama Mas Aan kemarin, itu juga bisa. Terus kayak di atas dikasih yang satu di atas, yang satu buat menerima ini apa namanya, menerima parsing data tadi, terus yang bagian kedua kalkulator. Nah, itu juga bisa. Tergantung kreativitas teman-teman aja. Nanti di apa namanya, penutupan PTNG bakal diumumin untuk peserta yang aktif dan terbaik di divisi mobile ini. Nah, nanti dapat gift ya kayaknya hasil Mas Aan. Dapat hadiah kayak Iya, hadiah ya dapat ini. hadiah kan, lumayan. Siapa tahu dapat ini, hadiah kursus kan lumayan. Nah, TA tuh pengumpulan terakhir kapan nih Mas? Apa? TA pengumpulan terakhir kapan Minggu nih? depan. Oh, minggu depan. Minggu depan sekalian langsung presentasi. Heeh. Ada pertanyaan nggak? Atau cukup paham semua? Oh iya, yang belum absen bisa absen, yang udah di-share masih semua. Bisa absen ya, biar nggak ketinggalan. Yuk yang absen, karena yang absen baru 3.